akan kita lihat dulu profil yang berikut ini. Silakan. Ya, langsung saya akan mengundang Ustaz Ruslan Samei. Silakan Ustaz. Saya geser kemarin nggak apa-apa kan ya? Enak begini ngobrolin itu nggak Pak? Ustaz Ruslan, tadi beliau udah sempat ngomong sama saya. Ini susah loh nanganin ini katanya. Ya beliau ini menangani komunitas ODGJ. ODGJ itu singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dulu definisi Ustaz. Mohon maaf ya, saya boleh nanya ya? Sebenarnya apakah ODGJ itu sama dengan gila Ustaz? Kan kita sering bilang di jalan tuh yang apa? Yang suka jalan nggak pakai baju, nggak sadar, itu sama nggak atau gimana sebenarnya? Ya sama. Jadi ketika hilang ingatan itu udah pasti masuk ke ODGJ. Siapapun itu orangnya hilang ingatannya udah pasti masuk ODGJ, betul tidak? Itu. Nah, ODGJ itu kan hilang ingatan. Dia nggak tahu dengan dirinya juga, nggak tahu dengan alam, nggak tahu dengan ini, jadi hilang ingatannya. Itu termasuk ODGJ. Jadi fungsi Ustadz adalah mengembalikan ingatan begitu? Betul. Ya, ini luar biasa. Ini adalah teman-teman yang dibawa di sini ya? Dibawa 50 orang. Aduh, ini saya nyebutnya gimana nih? Mantan ODGJ atau gimana Bang Ustaz? Jadi termasuk mantan ODGJ yang sudah sembuh. Ya, nggak apa-apa teman-teman, saya sebut itu nggak apa-apa nih. Boleh, nggak apa-apa. Luar biasa. Coba tepuk tangan buat teman-teman nih, para aktivis penjiwaan ini nih, saya bilang dah. Ya kan, aktivis penjiwaan lebih enak ya. Betul nggak Pak? Para aktivis penjiwaan. Waduh. Nah Ustadz, baik. Saya tuh dengar baca-baca ya. Ternyata nih bapak-bapak ibu ya harus perhatian nih, bener nih. 19% masyarakat Indonesia yang umurnya di atas 15 tahun itu memiliki peluang untuk mendapatkan gangguan mental health. Ya. Kemudian 12% itu mendapatkan peluang untuk stres, itu umur 15 tahun. Nah, tapi ketika diakumulasi peluang orang untuk menjadi sakit jiwanya itu sebesar 20%. Jadi kalau kita hitung 250 juta penduduk Indonesia yang berpeluang ODGJ sebanyak 50 juta. Jadi 4 orang di antara kita 1 orang berpeluang. Coba hitung kanan kirinya. Nah, Ustadz ini apakah memang setiap orang punya peluang seperti itu yang Ustadz lihat ya? Ya, jadi bukan ini salah satu peluang untuk memanusiakan manusia bagaimana mereka dengan hidup dan gelandangan di jalan
kita ruang budi pekerti mereka dengan salah satu punya tempat. Jadi di dalamnya kita ada pembinaan, ada pengarahan, ada pendidikan seperti itu. Ya sebenarnya Ustadz apa sih yang mendorong untuk terjun ke sini? Apa pernah mengalami juga atau kan? Enggak, jadi kita merasa ya karena mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama-sama dengan kita. Kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan kita untuk peduli dengan mereka? Karena jarang sekali yang peduli dengan itu. Maaf ibu bapak, yang peduli terhadap ODGJ gelandangan jam itu jarang. Jadi ternyata di saya itu udah gak ketampung. Laporan dari masyarakat yang merasakan gak ketampung. Ini kalau bukan kita siapa lagi? Makanya di sini saya belajar untuk memanusiakan mereka, bagaimana mereka itu bisa mandiri, produktif, bisa terjun lagi kembali di masyarakat. Dari tahun berapa dimulai Ustadz? Saya berdiri dari tahun 2007. Kok kan capek berdiri dari 2007? Alhamdulillah. Baik. Harga 2007 ya? Oke, jangan pasien. Baik, kemudian lokasinya di mana? Apanya? Lokasi tempat. Lokasinya di Kecamatan Cisayang, Desa Cibatu Udik. Cisayang ya? Saya mau tanya, yang diantar ke sana apakah cuma yang berada di lokasi itu atau dari mana-mana sebenarnya? Jadi sekarang sudah seluruh Indonesia, sudah berbagai wilayah yang sudah masuk karena saya sudah bekerja sama dengan para penggiat, dinsos atau pihak-pihak terkait. Jadi ketika ada gelandangan di jalan setelah pasca rehab rumah sakit untuk pembinaannya di pesantren saya. Itu. Berapa sekarang jumlah yang dibina di sana? Jumlah yang sekarang ada sekitar 270-an. Yang saya bina, yang saya didik, yang saya arahkan. Karena orang-orang seperti itu yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, kita keluarga punya satu orang yang dengan gangguan jiwa, dia angkat tangan untuk merawatnya. Nah, ini Darul Miftah Mulia ratusan, kita arahkan, kita didik, kita bina, dia bertani, kita potensikan. Dia piara kambing, dia piara ikan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena ya itu yang kita bangun, kita siapkan ruang untuk membangun mereka. Iya. Berapa tenaga yang sekarang beraktif di sana membantu? Saya 6 tenaga. 6 untuk 6 tenaga. 270. 70. Berarti 270 dengan 6 tenaga, 1 ruangan. Ini luar biasa, saya sih nyerah deh Pak. Ya. Itu yang ahli. Tepuk tangannya lo buat Ustadz kita nih. Bayangin 6 orang ngurusin 200. Itu sudah terprogram, tapi kalau kita pikir secara, oh ini nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin. Gimana caranya? Banyak dirawat dengan sedikit, ini nggak mungkin. Di situ terapkan program. Jadi kita angkat yang setelah mereka kesembuhannya 85% dan ikut mengurus juga, membantu di dalamnya satu sama lain. Wow. Nah, ini pengurus yang ikut di sini 50 orang itu pengurus semua yang di dalam. Berasal dari situ. Dari situ kita angkat mereka. Terus angkat mereka. Akhirnya biar di dalam semua mengurus. Ya, itu. Ya. Jadi memang tadi tuh kalau dari Bang Abia kan menyampaikan salah satu konsep ya bagaimana seorang pekerja sosial melakukannya adalah community based. Ya, disebut dengan group work. Group work yang dilakukan. Jadi itu akan efektif kalau seandainya itu dilakukan juga dari orang yang memang berasal dari situ. Sama kayak narkoba ya. Kita kan biasa gitu. Yang bercerita itu adalah bagaimana dia bisa keluar. Nah itu sambil ngomong nih keliling cerita gitu. Bukan cerita pengen makan lagi bareng-bareng maksudnya, bukan ya. Tapi cerita itu ada supaya dia bisa keluar dari situ. Nah luar biasa itu Ustaz. Masya Allah. Ini langkah awal untuk memunculkan memorinya gimana sih? Cara bagaimana mereka itu kita rawat, kita bina, kita arahkan dengan punya salah satu tempat begitu. Jadi langkah-langkah untuk ke depan dengan pendekatan. Iya kan gini, tadi kan Ustaz bilang kalau orang ODGJ itu kan sama dirinya aja lupa gitu. Enggak, maksudnya mengembalikan. Gitu. Nah itu gimana caranya? Jadi di sini pas begitu ada laporan dari masyarakat atau dari instansi terkait kepada yayasan saya, di situ saya metodenya pakai terapi ya. Kita terapi, di situ ada sistem pengobatan. Jadi kita sembuhkan dulu sakitnya. Setelah dia sudah mulai ingat, mulai sadar diri. Itu maksud saya cara awal untuk memulihkan itu gimana? Ya apa kita ada ajak ngobrol atau gimana? Ya pertama kita ajak ngobrol,
ternyata ketika dia diajak ngobrol udah pasti gak nyambung, kita kalah gitu. Iya. Bla 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 gak nyambung. Di situ kita ada bagaimana untuk menyatukan pola pikir dia ini dengan terapi kan. Kita terapi, kita raja saraf, bagaimana dia itu bisa tenang kembali. Nah di situ masuk ke isolasi. Di isolasi itu udah ada pengurus yang terus setiap hari itu edukasi. Dan itu sekarang jadi ada yang pulih, dan teman-teman di sini sudah penyintas semua ya. Penyintas kejiwaan itu mungkin lebih cocok ya. Teman-teman udah penyintas semua ini. Iya sudah. Berarti udah memorinya udah Sudah, nanti kita panggil diajak ngobrol bisa sudah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini. Keren banget dah.